Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan khatifillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali memudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala. Dan di kesempatan malam yang mulia ini jamaah, kita masuk bab seputar an-najasat, bab seputar benda-benda najis. Jadi bab ini jamaah akan menjelaskan terkait benda-benda yang dihukumi oleh dalil bahwasanya benda ini najis. Sehingga artinya masalian, kita tidak sembarangan mengatakan benda ini najis kecuali kalau ada dalil. Bahkan jamaah, hukum asal sesuatu itu suci. Antum ditanya misalkan, ini tisu suci atau najis? Antum nggak punya bukti bahwasanya ini najis, berarti kemasan apa? Suci. Itu mengasal. Antum misalkan keluar WC, kaki antum basah, maka jamaah, apakah itu najis? Kembali, ini hukum asalnya air. Air najis apa suci? Suci. Dan kesucian ini jamaah tidak akan hilang dengan sebab ragu-ragu. Oh, jangan-jangan najis, jangan-jangan najis. Nggak bisa. Harus ada bukti bahwasanya itu najis dengan terkena benda-benda najis. Yang dikatakan oleh dalil bahwasanya itu benda najis. Tapi kalau hanya ragu-ragu nggak boleh. Tidak bolehkan. Beliau mengatakan an-najasat jam'u najasatin. Jadi najasat, najis itu bentuk jamak dari kata najasah. Wa hiya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlut taba'i as-salimah. Yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang masih memiliki fitrah yang lurus. Orang yang fitrahnya masih benar jamaah menganggap ini barang kotor. Berarti artinya kalau seandainya misalkan ada sesuatu yang kotor, kok dianggap sebagian orang sebagai sesuatu yang tidak kotor, hanya segelintir orang saja, maka ini nggak dianggap. Kalau sebagian kadang jamaah ada yang mereka menganggap benda najis itu tidak kotor, hanya segelintir orang, segelintir orang, maka ini nggak dianggap. Karena al-hukmu lil ghalib, hukum itu untuk kebanyakan, wa yatahaffaduna anhu wa yastaksiluna thiyaba idza asabahum kal adrati wal bul. Dan mereka akan menjaga diri dan membasuh pakaian apabila terkena benda-benda tersebut, seperti misal BAB ataupun kencing. Itu contohnya. Dan jama' salian wal aslu fil asya' al-ibahatu wa taharatu. Jadi hukum asal di dalam sesuatu itu mubah dan suci. Antum pegang batu, Pak, batu itu apa sih hukumnya? Suci atau najis? Suci. Antum pegang tembok, najis atau suci? Suci. Itu hukum asal. Kalau antum mengatakan ini najis, mana buktinya? Faman za'ama najasata ainin
ma ya, fa'alihi bidalil. Maka barang siapa yang menganggap adanya najis pada benda tertentu, maka wajib baginya mendatangkan dalil. Ya. Jadi siapa yang mengklaim ada sesuatu yang termasuk benda najis, maka wajib baginya mendatangkan dalil. Fa innahu bihi fadzalik. Maka jika dia mampu mendatangkan dalil, iya berarti itu hukumnya memang najis. Wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihi hujjah. Atau dan jika dia tidak mampu mendatangkan dalil, atau dia datangkan dalil tetapi tidak semestinya. Dia datangkan dalil tapi bukan dalilnya, misalkan. Fal wajibu alina al-wuquf ala ma yaqtadihi al-aslu wal bara'atu. Maka tatkala itu wajib bagi kita untuk tawakuf. Ya, artinya apa? Tidak berkomentar, tetapi kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal suatu adalah suci. Kenapa? Li'annal hukma bin najasati hukmun taklifiyun. Karena menjatuhkan hukum najis ini termasuk hukum taklifi. Ta'um bil balwa. Yang dimana ini suatu yang kalau bahasa kita itu ya suatu yang orang juga sudah paham ya, secara ya kebiasaan urf, sesuatu yang tersebar orang paham itu najis, paham. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah, sehingga tidak boleh dia mengatakan najis kecuali kalau memang mampu mendatangkan dalil. Sehingga sekali lagi jamaah kita kembali kepada permasalahan bahwasannya tidak boleh setiap kita mengatakan ini najis dan ini bukan kecuali kalau memang ada dalil. Ya. Sehingga jamaah hal-hal yang kita sebutkan, benda-benda yang disebutkan bahwasanya benda ini najis memang ada dalilnya. Tidak sembarangan, tidak asal bicara. Ya. Wa mimma qamat dalilu ala najasatihi, maka di antara benda-benda yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya benda tersebut termasuk benda najis, yang pertama dan yang kedua baulun adami wa itu. Yang pertama dan yang kedua jamaah, air kencing dan BAB anak Adam. Air kencing dan BAB anak Adam. Ustaz, kalau BAB-nya setan, BAB-nya jin, najis tidak jemaah? Air kencingnya jin, najis tidak? Karena jemaah seseorang kalau pas subuh itu apa? Enggak bangun-bangun itu dikencingi. Najis tidak jemaah? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Karena enggak ada dalil jemaah, jadi kita enggak boleh berbicara asal-asalan. Iya dikencingi, tapi wallahu a'lam ini seperti apa kita enggak tahu. Kita tidak tahu seperti itu. Kita bicara air kencing manusia. Ustaz, tanpa terkecuali atau ada pengecualian jemaah? Ada kemudian tidak? Apakah seluruh air kencing anak Adam najis? Kalau BAB semuanya najis. Tapi kalau air kencing apakah semuanya najis? Najis tidak? Semuanya najis. Sahih. Ustaz, anak kecil laki-laki yang belum makan hanya dia minum ASI saja najis tidak? Yang laki-laki, perempuan jelas ya, sama dengan air kencing dewasa. Yang anak laki-laki jawabannya najis, tetapi cara mensucikannya berbeda. Cukup diapakan jamaah? Diperciki. Tapi najis. Sehingga para ulama ada yang mengatakan itu najis apa? Najis mukhaffafah. Najis tetapi mukhaffafah. Maksudnya apa? Cara mensucikannya ringan. Jangan sampai salah penafsiran ya. Anak laki-laki karena cara membersihkannya diperciki, kemudian kita berkeyakinan air kencingnya tidak najis. Ya. Jadi kalau air kencing anak Adam najis, yang silang pendapat itu jamaah sekalian air kencing binatang ternak yang dagingnya boleh dimakan, itu silang pendapat. Ya. Kalau air kencing binatang yang haram dimakan, sepakat najis tidak?
najis, sahih. Tapi kalau dagingnya boleh dimakan, najis tidak? Silang pendapat. Contoh air kencingnya kelinci, air kencingnya kambing, air kencingnya kerbau, air kencingnya sapi. Sebagian tempat itu buat apa? Berkah. Kan di sebagian tempat ada jemaah, mereka mengagungkan sapi. Naudzubillah jemaah. Najis tidak jemaah? Silang pendapat. Silang pendapat. Sebagian madhab mengatakan najis. Madhab yang lain atau sebagian ulama yang lain mengatakan tidak najis. Mana yang kuat? Mana yang kuat jemaah? Yang kuat wallahu alam pendapat yang mengatakan tidak najis. Sahih. Jadi BAB-nya ayam itu enggak najis. Temulek ayam itu tidak najis jemaah. Ustaz, berarti kalau kita nginjak temulek ayam dibiarin? Ya jangan. Ya. Karena bau dibuang. Karena sesuatu yang bau itu belum tentu najis. Jengkol najis tidak najis. Tapi kita nggak boleh makan kalau kita ingin sholat 5 waktu. Jadi ini Islam pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Yang mengatakan tidak najis apa hujahnya? Hujahnya kisah orang-orang Uroniyin yang dimana ketika mereka datang ke Madinah kemudian mereka terkena apa? Demam, sakit. Kemudian mereka mendatangi Nabi. Setelah sesampainya di tempat Rasulullah, maka Nabi memberikan saran untuk apa? Minum air kencing unta dicampur susunya. Akhirnya mereka mendatangi unta zakat dan mereka tunggu kencingnya kemudian dicampur susunya, diminum, sembuh. Maka jamaah sekalian, ya, peristiwa ini dijadikan hujah oleh sebagian para ulama dan mereka mengatakan bahwasanya air kencing binatang yang dagingnya boleh dimakan tidak najis. Karena kalau seandainya najis tidak mungkin Nabi nyuruh. Kenapa jamaah? Karena Nabi bersabda, "Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima hurrima 'alaikum." Sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Allah haramkan. Enggak. Kita enggak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Itu dalil sahih jamaah. Jadi enggak mungkin Nabi nyuruh berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau itu najis enggak boleh. Berarti itu menunjukkan boleh. Ya. Kalau jamaah sekalian berobat dalam kondisi misalkan darurat, boleh tidak dengan sesuatu yang haram? Boleh tidak jemaah? Antum kalau nggak berobat, misalkan mati, boleh berobat dengan sesuatu yang haram? Boleh tidak jemaah? Kan kalau misalkan kita terjebak, tersesat di tengah hutan, nggak ada makanan kecuali daging babi, boleh tidak kita makan daging babi? Boleh, untuk nyambung kehidupan. Tapi kalau berobat boleh tidak? Kalau berobat nggak boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang melarang. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima hurrima 'alaikum. Nggak boleh. Karena jangan dikiaskan dengan bolehnya makan ketika dalam kondisi darurat, ini nggak bisa. Karena kias itu ada dua, ada kias yang mulghah, ada kias yang mu'tabarah. Kias yang mu'tabar yang dianggap itu ketika kias tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dan ini sudah ada dalil yang melarang tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Berarti apa? Kias ini nggak berlaku. Pengkiasan dengan bolehnya makan dalam kondisi terjepit nggak bisa dikiaskan dengan berobat. Kenapa? Karena berobat sudah ada larangan, nggak boleh. Berarti nggak bisa. Kalau vaksin boleh tidak? Kalau vaksin boleh, karena vaksin bukan obat. Vaksin itu pencegahan. Bedakan antara berobat dengan vaksin, beda. Maka vaksin boleh. Kalau dalam kondisi darurat nggak ada vaksin yang misalkan ya, murni halal, semuanya haram misalkan, maka boleh. Tapi kalau masih ada yang nggak boleh. Ya, kalau masih ada yang tidak misalkan ya, dicampur dengan misal babi ataupun yang lainnya, kalau masih ada nggak boleh kita lari ke yang haram. Ya, boleh kalau darurat. Darurat itu jamaah kalau sudah tidak ada solusi, baru boleh seperti itu. Kalau misalkan yang lainnya boleh. Tapi kalau misalkan dalam artian berobat sudah ada dalil maka tidak boleh dikiaskan. Ya tidak bisa dikiaskan. Yang lainnya bisa, yang lainnya diperbolehkan.
Kenapa? Karena kiasnya bisa dengan makanan. Tapi kalau sudah dalil maka tidak bisa. Iya. Adapun jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan najis. Tidak boleh. Sebagai contoh mazhab Syafi'i mengatakan najis. Sehingga konsekuensinya jemaah kalau mengatakan najis berarti tidak boleh pakai pupuk kandang apa? Kotoran kerbau, kotoran sapi, sudah nggak boleh. Itu najis. Ya. Nggak boleh jual beli. Kena jual beli mudah najis boleh tidak? Nggak boleh. Berani tidak mereka jemaah? Mereka banyak pakai kotoran. Iya, untuk apa? Untuk pertanian mereka. Ya. Jadi walaupun pendapat yang mengatakan tidak najis itu lebih kuat. Nah, adapun hewan yang dagingnya haram seperti contohnya cecak, kotorannya najis tidak jemaah? Najis, tetapi dimaafkan. Beda lagi. Najis tapi dimaafkan. Contoh antum sholat, kejatuhan kotoran cecak, biarkan saja, tidak masalah. Kenapa jemaah? Karena masyaqqah. Kalau antum batalkan wudhu misalkan atau dibersihkan, setelah itu sholat lagi, kejatuhan lagi, batalkan lagi, bersihkan lagi, sholat lagi, kejatuhan lagi, kapan selesainya jemaah? Kenapa? Karena cecak itu diantara binatang yang sering hidup di sekeliling kita, sehingga apa? Masyaqqah untuk menghindari, berat. Maka syariat datang memberikan rukhsah, kemudahan. Najis tetapi dimaafkan seperti itu. Ya jamaah sekalian, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya kotoran manusia termasuk benda najis adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu yatahur." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, jadi adha itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Sesuatu yang menyakitkan di antaranya apa? Ya kotoran. Kalau duri nyakit ya, nyakit, tapi kotoran lebih sakit lagi. Apalagi antum baru beli apa? Sendal baru. Kemudian nginjak kotoran, ini sakit ya Mas ya. Melebihi sakitnya ketusuk duri. Fa inna turaba lahu tahurun, maka tanah akan mensucikannya. Maksudnya bagaimana Masel? Maksudnya cara membersihkan kotoran yang berada di bawah sandal itu dengan cara digosok-gosokkan. Itu cara membersihkannya. Pertanyaan Masalian, ketika antum punya sandal, kemudian nginjak kotoran, setelah itu digosok-gosok, kemungkinan Masal, atau mungkin tidak, najis itu seluruhnya hilang total. Mungkin tidak jemaah. Mungkin tidak. Yang sedikit itu bagaimana jemaah? Yang sedikit itu dimaafkan. Seperti orang istijmar. Istijmar dengan apa jemaah? Batu. Minimal 3 batu. Orang istijmar itu jemaah mungkin tidak semuanya bersih. Sulitnya. Mungkin sisa sedikit. Maka yang sedikit ini jamaah dimaafkan. Dan inilah dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasannya najis yang yasirah, najis yang yasir, yang sedikit itu dimaafu. Apa artinya? Dimaafkan. Contohnya apa jamaah? Pipis yang sedikit mengenai celana dalam antum. Sebagian ulama mengatakan ini dimaafu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun sebenarnya mengatakannya dimaafu itu darah. Selain itu nggak bisa. Kalau darah sedikit iya. Karena kasusnya Nabi pernah sholat kemudian malaikat Jibril turun mengabarkan bahwasanya di bawah sandalnya ada najis. Dan itu najis apa? Darah kerak. Sebenarnya mengatakan yang bisa dimaafkan itu darah. Kalau darah iya. Contohnya apa? Antum masak ayam. Mungkin tidak jamaah sekalian di daging ayam itu ada darah? Ada. Dan itu dimaafkan. Karena darah yang mengalir itu jumhur ulama mengatakan najis. Darah ayam itu yang mengalir najis. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tapi yang nempel, yang kadang ketika dicuci akhirnya keluar lagi, bahkan kadang apa? Akhirnya jadi
merah, yang itu dimaafkan, yang itu dimaafkan. Tetapi yang kuat ulama pendapat Syekhul Islam bahwasanya najis yang sedikit itu dimaafkan, najis yang sedikit itu dimaafkan seperti itu. Wal adza kullu ma ta'adzaita bihi minan najasah. Al adza adalah sesuatu yang engkau akan merasa tidak nyaman. Kita merasa tersakiti. Baik itu berupa najis, kotoran ataupun hajar. Apa hajar? Batu, syauk kita apa? Duri. Wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Jadi al-adza itu artinya sesuatu yang menyakitkan. Wal muradu bihi fil hadis an-najasatu kama huwa wa'tih. Adapun yang dimaksudkan di dalam hadis adalah najis bagaimana yang sudah nampak jelas. Wa ammal baulu, dan adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kencing itu najis adalah hadis dari Anas. Beliau mengatakan anna a'rabiyan, bahwasanya ada seorang Arab Badui bala fil masjid, dia kencing di dalam masjid. Bayangkan jemaah. Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka sebagian sahabat berdiri ketika melihat ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Dan ini masya Allah jemaah, menunjukkan semangatnya sahabat untuk ingkarul munkar. Ketika melihat sesuatu yang di pandangan mereka ini sesuatu yang enggak benar, mereka enggak diam, lembek, langsung berdiri. Oh, ini kaget, ini enggak boleh. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, da'uhu wala tusrimuhu, biarkan, jangan dimarahi, jangan dihardik, biarkan. Qala, kemudian falamma faraga da'a bi dalwin min ma'in fasabbahu alaih, maka setelah si Arab Badui itu kencingnya selesai, Nabi minta untuk diambilkan ember, min ma'in, yang berisi air, kemudian Nabi menyuruh untuk dituangkan. Makanya masalian di sini Nabi menuangkan air kencing tersebut dengan air. Ini menunjukkan bahwasanya kencing najis. Seandainya tidak najis maka dibiarkan. Tetapi karena najis maka Nabi nyuruh untuk disiram. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara cara membersihkan tanah yang kena najis adalah disiram. Maka ketika nyerap ke bawah, kemudian perubahannya hilang, suci, selesai. Gitu pula masalahnya mungkin dengan cara dipanasi kemudian menguap, entah itu hilang bau, rasa dan warnanya, maka berubah menjadi suci seperti itu. Itu cara menghilangkannya seperti itu. Jamaah sekalian, kita lihat bagaimana hadis yang sangat mulia ini. Ketika Arab Badui kencing di dalam masjid, ketika sebagian para sahabat ingin menghardik, maka Nabi justru melarang. Kenapa jemaah? Maka di sini jemaah sekalian, faedahnya kita paham tentang fikih aulia, prioritas. Jemaah sekalian, ketika misalkan si Arab Badui ketika kencing spontan langsung dicegah, kira-kira mudaratnya lebih kecil atau lebih besar? Sedikit lebih besar. Ketika pas kencing suruh berhenti, atau mungkin dimarah-marahin suruh berhenti jamaah, kira-kira mudaratnya lebih besar atau lebih sedikit? Lebih besar. Yang pertama, si Arab Badui ini mungkin saja dia sakit. Yang kedua, mungkin saja kencingnya akhirnya kemana-mana. Yang tadinya satu tempat, gara-gara suruh diberhentikan, akhirnya rata kemana-mana jamaah sekalian. Itu diantara dampak mudaratnya. Kemudian yang ketiga, mungkin si Arab Badui itu akhirnya jadi membenci Islam. Tapi masya Allah Nabi ini yang namanya beliau pandangannya ke depan. Dibiarkan saja sampai selesai. Soalnya ini mudarat juga, ngencingi masjid, bayangkan, ngencingi masjid. Tapi Nabi membiarkan, kenapa? Karena ilmunya lebih kecil. Biarkan dulu, nanti setelah selesai baru dibuang, selesai. Dan nggak perlu dimarahi, kan sudah terjadi. Tinggal dikasih tahu saja, karena dia memang orang yang jahil, belum tahu.
Dan ini juga jemaah sekalian penting ketika kita ingkarul mungkar, lihat dulu kira-kira ya, maslahat dan mudaratnya lebih besar atau bagaimana. Itu pun ditimbang-timbang. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kalau dua-duanya mudarat jamaah, boleh tidak kita mengambil mudarat yang lebih ringan? Boleh tidak? Boleh. Kalau kita dibenturkan dua mudarat, idza tazahama adadun mafasidi yurtakabul adna minan mafasidi. Jika kita dibenturkan dalam dua perkara yang sama-sama mudarat, ambil mudarat yang lebih ringan. Ambil mudarat yang lebih ringan, sama-sama mudarat. Tapi kita dibenturkan harus milih salah satunya, maka silakan pilih yang paling ringan. Ya. Bukan kita menyetujui apa yang mudarat ini, bukan. Tapi babnya mengambil sesuatu yang lebih ringan, jelas? Antum diajak misalkan acara bid'ah, kalau nggak ikut dibunuh, kalau ikut antum berbuat maksiat, pilih yang mana jemaah? Ya pilih ikut, kalau nggak ikut dibunuh antum jemaah. Dibunuh lebih besar ya mudaratnya, sahih. Antum ketika ikut di situ nggak harus antum ikut baca-baca, barangkali cuma setor muka saja. Ya. Jadi perlu ditimbang-timbang. Dan inilah jamaah sekalian, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, lisan akilu man ya'riful haqqo minal batil. Seseorang itu tidak dikatakan cerdas kalau hanya bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Walakinnal akila, tetapi orang yang berakal itu adalah orang yang bisa membedakan mana dua maslahat yang paling besar dari dua maslahat yang ada. Mana dua mudarat yang paling ringan dari dua mudarat yang yang ada. Itu perlu cerdas. Itu perlu cerdas. Karena kita itu jamaah sekalian, kadang ya dalam suatu ketika dibenturkan dalam dua permasalahan yang sama-sama mudarat, kita harus pilih salah satunya. Atau dua-duanya maslahat dan kita harus pilih salah satunya. Maka disitulah jamaah penting untuk apa? Menimbang-nimbang. Dan disitulah jamaah antum baru ketahuan ya kecerdasannya. Ketika antum baru misalkan takbiratul ihram, tiba-tiba qomat, mana yang antum dahulukan? Lanjutkan sholat sunnah atau antum batalkan? Baru dia zuhur, baru takbiratul ihram, sudah qomat, lanjutkan atau bagaimana? Batalkan demi ikut jamaah dengan imam. Sama-sama maslahat, sholat sunnah maslahat, ikut jamaah juga maslahat, tetapi ikut jamaah masalahnya lebih besar. Antum sholat subuh di masjid, habis subuh langsung ada yang maju memberikan ceramah. Bertanya mas, antum lanjutkan zikir atau dengarkan ceramah? Sama-sama maslahat. Mana jamaah? Dengarkan ceramah. Kenapa? Lebih besar maslahatnya. Kalau antum dengarkan ceramah, maslahatnya apa? Kembali ke pribadi antum dan ke orang lain. Setelah antum dapat ilmu, pulang sampaikan ke anak istri, ke tetangga. Tapi kalau zikir, manfaatnya hanya pribadi. Sehingga lebih besar dengarkan taklim yang manfaatnya apa? Umum. Dan disitulah dituntut untuk cerdas. Karena sebagian orang karena jahil jamaah, tetap zikir saja. Zikir saja jamaah sekalian. Ini orang jahil. Jahil jamaah sekalian. Padahal zikir pagi petang juga bisa nanti dilakukan setelah matahari terbit, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi karena kejahilannya tersebut jamaah sekalian, akhirnya apa? Ya tadi enggak dapat faedah ilmu ya. Dan ini ya tadi karena mungkin ya jamaah tidak mau belajar. Itu masalah. Ya. Ini masalah yang pertama dan yang kedua, air kencing dan kotoran manusia. Yang ketiga dan yang keempat, al-madyu wal wadi. Madi dan wadi. Ya. Ya jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan madi? Ammal madi fa huwa ma'un abyad raqiqun lazijun. Jadi madi itu jamaah air yang berwarna putih. Kemudian apa namanya? Tipis ya, tipis. Ya. Yakhruju inda syahwah, keluar ketika syahwat itu muncul. La bi syahwatin wala
dafakin, tetapi jamaah tidak disertai dorongan, punceratan, tidak. Jadi madhi itu cairan yang keluar ketika syahwat kita keluar, tetapi keluarnya tidak diiringi dengan apa? Punceratan, dan tidak diiringi lemas. Itu madhi. Wa rubbama la yahussu atau yuhassu bi khurujihi, bahkan terkadang sebagian tidak merasakan keluarnya. Wa yakunu dzalika lirajuli wal mar'ah, dan ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Itu madhi. Dan jamaah sekalian, wa huwa najisun, madhi itu najis. Ya. Wa lihadza amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakari minhu. Oleh karena itulah Nabi memerintahkan untuk membasuh apa? Dzakari minhu. Ya, apa kemaluannya ya, untuk dibersihkan. Kenapa jemaah? Karena memang najis. Karena memang najis. Tetapi jemaah sekalian, najisnya madhi itu ada rukhsah. Kalau misalkan mengenai celana dalam kita dan sering-sering terkena misalkan, maka ada rukhsah bagaimana cara membersihkannya. Diperciki bisa. Ya, diperciki bisa. Sebagaimana air kencing anak laki-laki yang baru netek. Dan ini menurut sebagian para ulama kita. Adapun wadi beda. Wadi enggak bisa. Wadi seperti kencing, bersihkan. Tapi kalau madhi ada keringanan. Madhi ada keringanan. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Wa kuntu astahyi, dan saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Limakani ibnatihi. Kenapa? Karena anaknya adalah apa? Istrinya. Jadi malu. Fa amartu Miqdad ibn al-Aswad. Maka saya pun memerintahkan kepada Miqdad dia ibn al-Aswad. Fa sa'alahu, untuk bertanya kepada beliau. Faqala, maka Nabi pun bersabda, yaksilu dzakarah wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya memang madhi itu najis. Tetapi sekali lagi jamaah, tidak menjadikan apa? Seseorang harus mandi junub, tidak. Tetapi cukup apa? Dibersihkan kemaluannya, kemudian silakan berwudu. Itu cara ya mencucikannya. Ya. Hadis ini punya masalah yang menunjukkan kepada kita bolehnya kita bertanya tetapi melalui perantara. Nah, masalah kalau antum malu boleh, tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalkan jamaah sekalian, ya antum nggak malu, tentu ini yang terbaik. Karena ingat jamaah sekalian, malu untuk bertanya tentang masalah ilmu itu bukan pada tempatnya. Tapi kalau misalkan ada sebab yang lain maka tidak masalah. Ya, kalau sebab yang lain tidak masalah seperti itu. Ya, seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena putrinya itu ya istrinya malu, ya, maka nyuruh yang lainnya seperti itu. Ya, kemudian masalahnya wa ammal wadi, adapun wadi fahuwa ma'un abyad thakhinun yakhruju ba'dal baul. Adapun wadi adalah cairan ya, yang berwarna putih yang keluar setelah kencing. Ya lengket apa putih ya. Biasanya setelah kencing kadang-kadang netes. Itu namanya wadi. Wa huwa najisun, dan wadi itu najis. Apa dalilnya? Dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan al-maniyyu wal wadyu wal madyu. Mani, wadi dan madhi. Amman mani, adapun mani, fa huwa alladhi minhul ghusl. Adapun mani adalah cairan yang ketika keluar mengharuskan mandi. Adapun wadi dan madhi, maka Nabi bersabda, iksil dzakarak, ya, cuci kemaluanmu, au madzakirak, ya, wa tawaddu wudu'aka lis-shalah, dan berwudu seperti wudumu untuk salat. Maka semua ini jemaah menunjukkan bahwasannya memang ya madhi kemudian wadi itu najis. Adapun mani jemaah najis tidak? Mani najis tidak jemaah? Tidak. Jadi kalau mani itu najis berarti antum diciptakan dari air najis. Karena jemaah sekalian, manusia itu diciptakan dari apa? Beda-beda ya. Nabi Adam dari apa? Tanah. Istrinya tulang rusuk. Kalau kita ya, apa? Air mani yang bercampur.
antara apa namanya air mani laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bukan dari tanah jemaah. Kalau antum dari tanah ya Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Adapun kita dari cairan. Ya. Yang kemudian masalian. Yang kelima, rawthu ma la yukalu lahmu. Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Dari Abdullah qala beliau mengatakan ya aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarras. Nabi ingin buang hajat. Faqala maka beliau mengatakan iktini bi salasati ahjar. Datangkan untukku 3 batu. Ini namanya istijmar. Fawajadtu lahu hajaraini wa rasata himar. Maka saya pun mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran. Kotoran himar, keledai. Keledai itu jamaah sekalian apa? Dagingnya haram. Sehingga kotorannya najis. Fa amsakal hajaraini, maka Nabi mengambil 2 batu wa taraha rawtha. Ya. Wa taraha rawtha. Maka beliau melemparkan apa? Membuang kotoran. Wa qala hiya ridsun, maka beliau bersabda ini ridsun. Sebenarnya mengatakan ini najis. Sehingga ini jamaah menunjukkan bahwasannya kotoran binatang yang ya dagingnya haram dimakan itu najis. Itu najis. Adapun kalau kotoran dari binatang yang apa? Dagingnya boleh dimakan, silang pendapat tadi. Silang pendapat ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak seperti itu. Dan kita jamaah salin enggak boleh beristinja dengan menggunakan atau beristijmar dengan menggunakan apa? Tulang dan kotoran binatang. Kenapa jamaah? Karena tulang dan kotoran binatang itu makanan jin. Tulangnya makanan jin dari kalangan manusia, kotorannya makanan jin dari kalangan binatangnya. Itu makanan mereka. Ya, khawatir kalau misalkan jamaah antum ya membersihkan kotoran dengan apa? Dengan tulang, ternyata itu lagi dimakan jin. Setelah itu antum dikerjain ya. Dikerjain mungkin tidak jamaah, mungkin. Ya, mungkin jamaah. Kadang-kadang anak-anak kecil tiba-tiba jatuh sakit. Mungkin dikerjain oleh jin. Karena kan anak-anak kecil itu jamaah ada lubang-lubang dikencingi. Dan lubang-lubang itu jamaah tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Sehingga dengan anak kecil main-main ya. Kencing-kencingan, lubang-lubang dikencing-kencingi, ternyata setelah itu jatuh sakit, mungkin dikerjain oleh jin. Mungkin ya. Nah, sehingga tidak boleh kita sembarangan. Begitu pula jamaah antum enggak boleh kalau misalkan baru masak air panas tiba-tiba disiramkan di WC, jangan. WC itu tempatnya jin. Ya, antum siramkan di WC ternyata ada jin. Nanti malam kerjain saya. Jadi jangan. Diamkan dulu adem atau disiram dulu dicampur dengan air apa namanya dingin kemudian baru dibuat. Atau dibuang di wastafel misalkan, jangan di WC. Karena WC itu tempat tinggalnya jin. Makanya Mas kalau antum punya WC jangan bagus-bagus. Karena kalau misalkan antum buat WC yang bagus itu calon biar antum betah di WC. Kenapa jemaah WC itu jangan betah-betah. Apalagi WC ada kafenya. Ini masalah jemaah. WC ada macam-macam, ini keliru. WC itu ala kadarnya jemaah sekalian. Dan jangan lama-lama. Antum sering lama-lama di WC ya pantasan terserang was-was terus. Kenapa? Jin masuk ke situ, digoda terus jemaah. Jangan lama-lama di WC. Sekedarnya saja jemaah sekalian. Ya, kemudian yang keenam jemaah, damul haid. Darah haid. Dari Asma binti Abi Bakar, qalat, beliau mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Faqalat, dia bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haid. Salah seorang di antara kami bajunya terkena darah haid. Bagaimana yang harus dia lakukan? Maka beliau pun mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Ya, hendaknya dikerik ya. Kemudian apa namanya? Dikucek ya. Kemudian dibilas, ya, kemudian dibilas dengan air. Atau disiram, ya, disiram seperti itu. Thumma tusalli fihi, kemudian salat menggunakan pakaian tersebut. Maka ini pun dari jamaah sekalian, kalau misalkan ada pakaian antum yang kena najis, jangan direndam langsung dengan apa? Pakaian yang suci.
Itu semuanya bukan menjadikan semakin bersih, menjadikan yang lain jadi najis. Jangan. Pakaian yang punya anak antum kena pipis jangan dicampur dengan pakaian-pakaian yang bersih. Boleh direndam bareng-bareng, setelah apa? Yang kena pipis ini dibersihkan. Dikucek dulu, dibersihkan, setelah bersih kemudian baru dicampur. Jangan masih kena pipisnya kemudian langsung digabung, ini keliru. Bersihkan dulu, setelah itu baru dicampur, tidak masalah. Ya. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian, ya, dari sinilah sekali lagi kita harus perhatian dengan pakaian kita. Itu pula jamaah sekalian, kalau antum misalkan punya pakaian, di sini tulisannya La ilaha illallah, boleh tidak dicampur dengan pakaian yang kena rendaman air kencing? Nggak boleh. Atau ada seseorang namanya Abdullah, pakaiannya ada namanya Abdullah, pakai bahasa Indonesia saja. Boleh tidak direndam dengan pakaian yang kena kencing? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh tidak pakaian dibawa ke WC? Nggak boleh. Kenapa? Ada tulisan Allahnya Abdullah. Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Ketika masuk WC dilepas. Kenapa? Karena kita tidak boleh masuk WC membawa sesuatu yang tertulis nama Allah, zikrullah. Nggak boleh. Walaupun dengan bahasa Indonesia, kalau itu nama Allah nggak boleh, apalagi dengan bahasa Arab. Makanya kalau ada undangan tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dengan bahasa Indonesia, tidak boleh undangan tersebut dibuang di tong sampah, nggak boleh. Apalagi Bismillahnya dengan bahasa Arab, itu lebih lagi nggak boleh lagi. Bahasa Indonesia pun nggak boleh, apalagi bahasa Arab. Nah, sehingga hati-hati. Nah, sehingga kalau bisa antum di rumah punya tong sampah 2, tong sampah untuk barang-barang najis atau barang-barang kotor, tong sampah untuk barang-barang yang mulia. Nanti kalau sudah kumpul silakan dibakar, jangan dicampur. Antum punya koran ya mas yang di situ misalkan beritanya menceritakan tentang seorang yang namanya Abdullah, misal, bolehkah antum pakai koran tersebut untuk tempat kotoran? Nggak boleh. Boleh koran tersebut sama salin antum injak-injak? Nggak boleh. Kalau ada nama Abdullah di situ, walaupun dengan bahasa Indonesia, maka jangan sembarangan. Jangan sembarangan kalau antum punya koran, ya, dikit-dikit untuk apa? Wadah kotoran. Ya. Dilihat barangkali di situ ada berita, ternyata yang diberitakan namanya Abdullah Abdurrahman. Nah, ini bahaya, nggak boleh jamaah. Apalagi kalau misalkan di situ ada ayat Al-Qur'annya, lebih parah lagi jamaah, nggak boleh. Jadi harus hati-hati, Kemudian masalian yang ketujuh, lu'abul kalbi, air liur anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, Nabi bersabda, tahuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan dicampur tanah. Dan jamaah sekalian ingat, dalam sebenarnya dikatakan 8, salah satunya dicampur dengan tanah. Pertanyaannya jamaah sekalian, satu campuran, ya, yang dicampur dengan tanah tersebut jamaah di basuhan yang keberapa? Jadi 1 kali basuhan yang dicampur dengan tanah itu di basuhan yang keberapa? Jawabannya, yang penting jangan basuhan yang terakhir. Kenapa? Kalau basuhan yang terakhir berarti butuh basuhan yang berikutnya. Boleh silakan basuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, boleh. Yang penting jangan terakhir. Karena kalau terakhir berarti dia butuh basuhan lagi. Maka jangan yang terakhir. Intinya gitu. Dan yang masalah yang bisa diganti dengan yang lainnya, dengan sabun misalkan, baklin, bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa jamaah? Karena ini ta'abudiyah. Bahkan ternyata setelah diteliti memang terbukti, ya, air liur anjing itu bakterinya bisa mudah hilang itu dengan apa? Dengan tanah. Setelah diuji coba jamaah sekalian. Kalaupun misalkan ini nggak terbukti, ya cukup kita mengatakan ini ta'abudiyah, ibadah kepada Allah. Jadi artinya tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan dengan apa? Dengan yang selainnya. Dan jamaah sekalian, apakah mencuci 7 kali ini khusus ketika air liur tersebut mengenai bejana atau secara umum jemaah? Ini Islam pendapat. Sebagian mengatakan bahwasannya ini umum,
baik menjilati tembok, menjilati misalkan karpet, menjilati kaki kita, maka cuci 7 kali. Dan ini termasuk madhab ya Syafi'i kalau nggak salah. Bahkan ulama mungkin jumhur, wallahu alam. Tapi sebagian ulama mengatakan jamaah sekalian, yang dicuci 7 kali itu ketika mengenai bejana. Artinya kalau sekedar misalkan menjilati tembok, menjilati kaki kita, maka silakan dicuci saja sampai hilang. Bagaimana? Yang penting bau, rasa, warnanya hilang. Kalau ini sudah hilang, maka sudah dianggap suci dan tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dan ini yang kuat. Ini yang kuat. Tapi kalaupun jamaah sekalian kita misalkan tidak tenang, marem, ya silakan nama masalah dicuci 7 kali, nama masalah. Tapi yang kuat sekali lagi jamaah, ya kalau selain bejana cukup dihilangkan sampai hilang najisnya. Dan itu yang kuat. Karena dalam hadis dikatakan apa? Bejana. Idza walago al-qalbu fi ina'i hadikum. Ya. Jika apa? Menjilati bejana salah seorang di antara kalian. Itu yang disebut dalam hadis. Kemudian masalah yang ke-8, maitah, bangkai. Wa hiya mata hanfa anfih, ya anfihi min ghairi zakatin syar'iyyah. Jadi binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu namanya apa? Bangkai. Hal ini masih berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza dubigal ihabu faqad tahur. Apabila kulit bangkai telah disamak maka ia menjadi suci. Wal ihabu, dan ihab itu jamaah jildul maitah, ya kulit bangkai, ya. Dan ini pengecualian. Artinya masalahnya kalau ada bangkai yang mati, misalkan kambing yang mati tanpa disembelih, boleh kita manfaatkan kulitnya, ya tidak masalah. Tapi setelah disamak, samak itu bagaimana masalahnya? Samak itu diambil kulitnya kemudian dihilangkan lendir-lendirnya, baik dengan cara misalkan dikasih air tawas ataupun yang punya, intinya seperti itu. Atau direndam dulu, dipanaskan dulu, kemudian lendirnya hilang, setelah itu dijemur. Ini namanya samak. Ketika jamaah sudah disamak, maka statusnya suci. Ingat, statusnya saja suci. Bolehkah dimakan? Boleh tidak jamaah? Ustaz, ini kan sudah suci, boleh tidak dimakan? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu bangkai. Jadi ingat, hanya apa? Menyebabkan statusnya saja suci, tapi tetap haram dimakan, nggak boleh. Nah, sesuatu yang jamaah sekalian yang halal belum tentu boleh dimakan. Contoh batu, hal atau tidak? Batu itu najis tidak? Batu nggak najis, bolehkah dimakan jamaah? Ya nggak boleh. Jadi kulit bangkai itu suci setelah disamak, ya. Tetapi tetap haram, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Beda gini jamaah, kalau misalkan ada seorang dia buat jaket dari kulit sapi hewan kurban. Misalkan dia buat jaket dari kulit sapi hewan kurban. Suatu ketika misalkan dia pergi ke tengah hutan, sasar. Dia cari makan nggak dapat. Ya nggak ada jaketnya dia. Dan ternyata jaketnya terbuat dari kulit sapi. Bolehkah jaket tersebut jamaah sekalian dibakar kemudian disate? Kan itu kan kulit sapi, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu dari kulit binatang hewan kurban yang dulu disembelih, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan kulit yang jaket tersebut terbuat dari kulit bangkai yang disamak, maka nggak boleh. Kenapa? Karena statusnya haram walaupun tidak najis. Walaupun tidak najis seperti itu jamaah. Ya. Kemudian masalahnya ada yang dikecualikan, Yang pertama, bangkai hewan laut, bangkai ikan. Kemudian jarod, jarod jamaah? Belalang. Nah, ini dikecualikan. Nabi bersabda, "Uhillat lana maitatan." Dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Adapun 2 darah al-kabid wa tihar. Apa jamaah sekalian? Limbat dan hati, ya. Limbat dan hati. Iya. Kemudian masalahnya
Yang kedua, maitatul dama lahu sailun, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Contohnya apa? Contohnya apa? Laron. Kemudian apa lagi? Cangkrik. Darahnya nggak mengalir. Maka yang seperti jamaah tidak najis. Ingat, tidak najis saja. Apakah boleh dimakan? Boleh tidak jamaah? Laron boleh tidak dimakan? Tidak. Boleh tidak? Cangkrik boleh dimakan? Tidak boleh dimakan. Termasuk serangga. Serangga itu haram. Serangga itu tidak boleh dimakan menurut jumhur ulama. Walaupun madhab Malikiyah membolehkan. Jadi madhab Maliki itu membolehkan apa? Makan serangga boleh. Termasuk berkicot darat itu boleh. Tetapi jumhur ulama mengatakan itu termasuk serangga dan hukumnya bangkai. Kenapa? Enggak mungkin disembelih. Dan bangkai itu apa? Haram. Tidak boleh dimakan. Nah, sehingga jemaah sekalian, ya, ini status najis dan tidaknya saja. Adapun terkait tentang boleh dimakan atau tidaknya, hukumnya beda. Ya, ini enggak boleh dimakan. Yang ketiga jemaah sekalian, admul maitah wa qarnuha. Tulang bangkai, kemudian tanduknya, kukunya, wa sya'ruha. Apa sya'ar? Bulunya. Wa rishuha. Apa risnya jemaah sekalian? Ya, bekas minumnya ya, seperti itu kalau nggak salah seperti itu. Maka jamaah sekalian, semuanya dianggap suci ya. Wukufan al asl wa huwa taharatu. Nah, sehingga jamaah sekalian, kalau misalkan antum pegang apa namanya, bulu anjing, najis tidak? Ada anjing antum pegang bulunya, najis tidak jamaah? Hah? Najis tidak? Kalau kering gimana jamaah? Kalau kering kalau kering tidak masalah, tapi kalau najis jangan. Kalau najis jangan. Ya, khawatir baru dijilatin tadi. Tapi kalau kering insyaallah tidak masalah. Ya. Tapi ya masalahnya kalau nggak ada putu ya ngapain ya? Ya, jangan pegang-pegang anjing. Kecuali anjing apa? Anjing penjaga kebun tidak masalah. Kalau anjing penjaga rumah boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Sedang pendapat ya. Ada mengatakan boleh dan mengatakan tidak boleh. Tapi wallahu alam pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih hati-hati dan lebih kuat. Apalagi jamaah sekalian, ya, penjaga rumah itu sudah terwakili dengan apa? Dengan Pak Satpam. Jadi nggak perlu kalau diganti dengan anjing, kasihan ya, banyak pengangguran nanti. Jadi ya janganlah. Kalau punya kebun nggak masalah ya. Karena memang di kebun kadang nggak ada orang. Jadi sudah diambil sama anjing nggak masalah. Apalagi jamaah kadang-kadang mengganggu orang suaranya. Dan kadang-kadang kalau misalkan suatu ketika terlepas, itu bisa nyerang orang, itu membahayakan. Nah, sehingga jangan. Ya. Walaupun jamaah sekalian, apakah dia termasuk orang yang pahalanya dikurangi 1 kirot setiap hari? Ya. Ini sedang mendapat. Kalau misalkan anjing tersebut di dalam rumah jelas, ya. Dia pelihara kemudian masuk dalam rumah, ini jelas nggak boleh. Tapi kalau masih di luar, ya, tetap yang paling hati-hati jangan. Walaupun mungkin tidak, tetapi tetap jangan. Tapi kalau dalam rumah ya jelas akan mengurangi pahalanya. Dan itu ya jelas ya termasuk bentuk kerugian. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, ini beberapa benda-benda najis yang tentunya jamaah sekalian semuanya ada dalilnya dan tidak ya berdasarkan dalam artian hawa nafsu, tetapi memang ada dalilnya sehingga setiap kita ya wajib untuk menghindari. Dan seandainya misalkan ya tanpa sengaja kita menginjak, memegang, maka hendaknya segera dibersihkan. Adapun bagaimana cara membersihkannya jamaah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Karena kadang caranya beda. Seperti contohnya misalkan air ya kencing anak laki-laki yang masih netek. Caranya beda lagi. Kemudian misalkan ya najisnya mengenai apa? Karpet, bagaimana caranya? Mengenai tanah, bagaimana caranya misalkan? Ya, tentu jamaah ini ada caranya dan penting bagi kita untuk mengkaji dan mempelajarinya. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Persilakan jamaah yang mau bertanya menggunakan mikrofon yang di bawah, dan untuk kami informasikan kembali bersama ibu-ibu atau akhwat yang di atas bisa melalui nomor WA yang sudah tercantum di sebelah kanan
makanan lah ya. Iya, foto. Bos sudah ngantuk. Fadol. Pertanyaan bebas ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz mau tanya, kalau katanya obat penyakit tipes itu kan pakai cacing Ustaz, film Ustaz, itu hukumnya gimana Ustaz? Pakai obat itu, yang pertama itu, yang kedua apabila kita membuka jasa laundry Ustaz, itu kan kita nggak tahu pakaian itu ada kena najis atau enggak, itu caranya gimana untuk mencuci? Apakah ada aturan khusus jumlah airnya berapa liter? Itu ada Ustaz. Wah, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, jamaah ada untuk pertanyaan pertama terkait tentang masalah apa tadi? Cacing. Ya. Obat tipes dengan cacing. Boleh tidak jamaah sekalian? Ya. Kalau anda lebih condong pendapat yang mengatakan tidak boleh. Sebagai sebagaimana pendapat jumhur. Kenapa? Karena cacing termasuk bangkai. Kenapa? Karena nggak mungkin untuk disembelih. Bisa tidak jamaah? Nggak bisa. Berarti kalau mati apa? Bangkai. Karena bangkai yang dibolehkan cuma dua, ikan dan belalang. Selain itu jamaah, bangkai. Nah, sehingga berdasarkan pendapat jumhur ulama, maka berobat dengan cacing tidak dibolehkan. Nggak boleh. Apabila dalil innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurima 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Jadi enggak boleh. Kecuali kalau antum ikut pendapat apa? Mazhab Malikiyah. Di mana mazhab Malikiyah membolehkan serangga, termasuk cacing itu boleh. Kalau ikut pendapat Malikiyah berarti berobat dengan cacing berarti boleh. Cuma walau alam jamaah pendapat jumhur lebih kuat. Pendapat jumhur lebih kuat dan lebih hati-hati. Apalagi jamaah masih ada obat yang lain. Ya, selain cacing masih ada. Ya. Walaupun ya, tidak kita pungkiri ada sebagian asatidz yang membolehkan dengan hujah tadi darurat. Cuma sana jamaah, kalaupun darurat tadi, apakah bisa dikiaskan? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada dalil yang melarang. Ya. Pengkiasan darurat itu boleh kalau memang tidak ada dalil. Seperti vaksin misalnya. Ini vaksin bukan obat. Maka bisa dikiaskan. Tapi kalau obat sudah ada dalilnya, maka kias kalau bertentangan dengan dalil, maka termasuk kias yang mulghah, dibatalkan. Sehingga nggak bisa. Nah, sehingga ulama ya anak sendiri lebih condong pendapat yang mengatakan tidak boleh. Nah, sehingga silakan cari obat yang lain seperti itu. Yang kedua masalah terkait tentang usaha laundry yang dimana ya tidak tahu setiap orangnya apakah pakaian itu tercampur dengan najis atau tidak. Maka jamaah kalau kita tidak tahu maka kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Ya, al aslu fil asya al ibahatu wat taharatu. Hukum asal suatu itu mubah dan apa? Suci. Ya. Yang kotor belum tentu najis. Sahih? Belum tentu. Sehingga artinya selagi kita nggak tahu itu najis ataupun tidak, ya sudah, nggak masalah dicampur dengan yang lainnya, nggak masalah. Apakah ada batas ukurannya? Tidak ada standarnya itu. Intinya ya silakan dicuci sampai bau rasa warna itu hilang. Kalau itu pun najis. Kalau nggak najis ya sudah, cuci saja sampai bersih. Cuci saja sampai bersih. Ya. Kalau kiranya misalkan 1-2 kali bilasan sudah suci, ya sudah selesai. Dan tidak ada aturan harus ganjil genap misalkan, nggak ada. Ya, walaupun Allah Jalla wa'ala
witrun yuhibbul witra. Allah maha apa? Maha esa, mencintai yang ganjil. Ya. Ustaz, anak lebih sukanya ganjil ya sih. Silakan, enggak masalah. Tapi enggak ada aturan yang baku. Ya, tidak ada aturan yang baku seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila masuk kamar mandi membawa HP dan di dalamnya ada aplikasi Al-Quran sedangkan ada nama-nama Allah, bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau kita masuk kamar mandi dan bawa HP, di situ ada tulisan Allah? Ya. Jawabannya kalau misalkan tulisannya tidak dibuka, dalam artian HP-nya dimatikan, enggak masalah. Tapi kalau misalkan sambil pipis kemudian sambil buka Al-Quran, ya nggak boleh, ya, haram. Ya. Tapi kalau misalkan HP-nya dimatikan tidak masalah. Ya. Kalau ada yang berhujjah, tapi kan ada tulisannya, ada mushafnya di dalamnya. Ya. Jawabannya, ya sudah kalau begitu, ya kita kan punya hafal Al-Fatihah. Berarti otaknya keluarin dulu, ya, masuk WC biar otaknya simpen dulu. Kalau otak sudah keluar WC, masukkan lagi otaknya. Kan ada hafalannya di otak kita. Istilahnya kita punya hafal Al-Fatihah di otak kita, jemaah. Terus masuk WC bagaimana? Ya boleh, yang penting intinya ketika masuk WC jangan dikeluarkan. Ya, dia baca misalkan, itu nggak boleh. Adapun kalau misalnya di dalam hati boleh tidak? Dalam hati tidak masalah. Ya. Syekh bin Bas, beliau kalau masuk WC itu gigit kain. Kenapa jemaah? Kadang lupa di kamar mandi apa? Beliau zikir. Saking apa? Banyaknya berzikir. Kadang-kadang di WC nggak sadar dia zikir. Makanya ya selalu apa? Gigit kain biar nggak zikir. Nah kalau kita jemaah sekalian buru-buru di WC, di luar WC pun nggak pernah zikir. Ini masalah jemaah. Jadi biasakan zikir seperti itu jamaah. Jadi artinya kalau di kamar mandi jangan berzikir, jangan buka tulisan-tulisan yang tertulis nama Allah. Kalau ada HP ada tulisan nama Allah di HP kita jangan dibuka, tapi dimatikan. Tapi silakan dimatikan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk najis yang mensucikannya dengan hanya dipercikannya sampai bagaimana patokannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, jika ada anak air kencing anak laki-laki yang masih netek mengenai pakaian kita, terus bagaimana cara membersihkannya? Diperciki bagian apa aja? Bagian yang terkena kencing. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak tahu, kayak ya kira-kira sampai mana batasannya? Sudah perkiraan dzon, kira-kira baunya sekitar ini, ya sudah perciki. Ya. Kalau belum yakin ya sudah, semua pakaiannya apa? Percikin saja, kan selesai. Nah, percikin ini tidak sampai basah jamaah, tidak sampai basah, percikin saja. Dan ini jamaah cara membersihkannya. Kalau misalkan tanah dalam kita kena madhi misalkan, ya gampang, percikin saja kan selesai. Ya. Ini tentu bagi orang-orang yang mungkin jamaah terserang penyakit tadi, madha itu jamaah madhaan itu apa? Suka ya keluar air madhi, dikit-dikit keluar. Maka ada keringanan dengan apa? Bekasnya yang kena tanah dalam kita apa? Perciki, tetapi nanti kemaluannya dibersihkan setelah itu wudu. Seperti itu. Itu cara membersihkannya. Ya. Sehingga silakan diperkirakan dengan apa namanya korina kok baunya sampai mana. Kalau misalkan itu kok kelihatan, ya sudah itu yang diperciki. Ya. Adakah batasan 3 kali, 4 kali, 5 kali? Tidak. Yang penting diperciki. Ya. Tidak dalam artian harus semuanya ya apa namanya sampai mengalir, tidak. Percikan itu tidak sampai mengalir. Ya. Ketika sudah kena air, sudah insyaallah tidak masalah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukupnya mas kalian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan malam yang mulai ini bermanfaat. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.